semua karena kebaikan Tuhan. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Banyak hal-hal yang tidak menyenangkan. Ya, tahun ini kita lihat kita ditinggalkan beberapa kekasih kita, sahabat kita gitu ya. Tapi kita ada sampai hari ini. It's all about His grace and mercy. Wow, saya luar biasa. Makanya tadi pagi saya tanya juga nih, tahun ini kita udah mau 5 minggu lagi habis nih. Ya. Ingat nggak tema tahun kita apa? Selain penatua ya, ada yang ingat? Tema tahun kita apa? Dal. Oke. Tema tahun kita adalah Disciple of Christ. Yang artinya, bukannya fans Kristus, tapi kita adalah murid Kristus. Ada kualitas yang berbeda. Ada pembentukan yang berbeda. Ada tantangan yang harus kita lalui sebagai seorang murid. Ya, makanya kita ini sama teman-teman sebelahnya kita katakan ya, saya murid Kristus, kamu murid Kristus. Ya, siap ya? Cuma gitu dong, saya murid Kristus, kamu murid Kristus. Minimal 5 minggu lagi kita hafal. Sebelum ganti topik soalnya ya, udah ganti tema tahun 2026. Ya, yang siap katakan amin. Amin. Sama-sama ya, aku murid Kristus, kamu murid Kristus. Sekali lagi, tunjuk sebelahnya. 3, 2, 1. Aku murid Kristus, kamu murid Kristus. Sekali lagi. Aku murid Kristus, kamu murid Kristus. Ya, mudah-mudahan ingat 5 minggu lagi. Semangat kita ya. Kepikirannya udah jalan-jalan gitu ya, udah mau pulang kampung. Murid Kristus. Ya. Jadi kalau lupa buka WAG kita ya. Jadi kalau yang belum tergabung di WAG gereja, hubungi nomor di bawah ini. Ya, bertobatlah gitu ya. Udah lama di sini belum tahu WhatsApp jemaat kita ya. Disciple of Christ. Hari ini saya berbahagia banget karena biasanya saya pergi sendiri gitu ya kalau kemana ke daerah-daerah gitu ya. Nah bulan depan saya berbahagia saya nggak sendirian. Biasanya saya kemana tuh? Dari Sumatera, ke Kalimantan, Sulawesi sendiri gitu ya, diutus gitu kan. Nah bulan depan tanggal 2 sampai tanggal 4 doakan saya akan melayani sama hambanya yang luar biasa. Saya akan bersama Second Mile. Bersama pengarang buku luar biasa. Kita akan melayani di Jambi gitu ya, tanggal 2 sampai 4 Desember. Doakan jemaat Tuhan mengakhiri tahun ini dengan seminar untuk memberkati kota Jambi yang diadakan oleh Pemda gitu ya. Nanti saya ada Karudi, kalau saya sih pembantu umum aja lah ya. Ada Karudi, ada Philip, ya, ada Jane, Julie. Julie itu istrinya Philip. Nah yang belum tahu Philip nanti kita diskusi setelah ini ya. Pokoknya kita dapat kesempatan memberkati semua kepala PKK di kota Jambi, gitu ya. Ini luar biasa. Saya bersyukur banget mengakhiri tahun ini dengan tendangan yang terakhir, gitu ya. Sebelum kita jalan-jalan, gitu ya. Jalan-jalan kemana? Kalau belum tahu, ya nanti kita diskusikan. Ya. Nah, hari ini tema kita adalah berbuah, tapi sebelum berbuah adalah dibersihkan. Ya. Saya ingat banget, saya buka-buka file saya Agustus 2025. Saya pernah membagikan tentang witness, a fruitful witness atau saksi yang berbuah. Tapi kalau hari ini lebih spesifik lagi. Sebelum kita berbuah, kita di pruning. Jadi dibersihkan dan berbuah. Ya. Jadi kita akan lihat nanti semua area kehidupan kita. Apakah sudah berbuah-buah? Dalam keuangan, dalam pekerjaan, dalam kehidupan pribadi kita, keluarga kita. Nanti kita akan evaluasi. Ya, mumpung akhir tahun. Ya, 5 minggu lagi kita evaluasi. Dari awal tahun dulu buat target, apakah udah hilang di bulan Februari, apa masih kita jalankan sampai hari ini. Masih ada 5 minggu lagi. Ya. Hari ini tema kita adalah pruning and fruitful. Ya. Dibersihkan dan berbuah. Saya mau mulai dari perjanjian lama. Jadi kalau teman-teman lihat warta jemaat, ayat pamungkas kita, ayat inti kita dari Yohanes 15 ayat 2. Tapi saya mau ambil dari perjanjian lama dulu. Ini gambarnya ya, di pruning, ya, digunting. Jadi yang belum pernah ngelihat anggur di pruning, silakan main ke Karikil, ya, diskon, ya, ke Batu Farm. Ngelihat langsung bagaimana proses anggur itu di pruning, ya, dipotong, dibersihkan, ya, ranting yang kecil-kecil dibersihkan, daun-daun yang terlalu lebat, daun itu bagus, tapi kalau terlalu lebat, secara rohani nggak bagus juga, menghalangi sinar matahari,
terlalu banyak memakan energi yang harusnya jadi buah. Bagaimana hidup kita di pruning, ya, digunting itu nggak enak, itu sakit. Ada penderitaan yang harus kita lewati. Tapi ujungnya Tuhan mau kita nggak cuma berbuah, tapi berbuah lebat. Buahnya tetap, itu yang Tuhan mau. Ya, next slide. Kita belajar dari perjanjian lama dulu nih. Nah, ini dia. Biasanya kita lihat dari Yohanes, ya. Udah berkali-kali kita lihat dari Yohanes. Kita mau lihat dulu sekarang flashback dari Old Testament, ya, dari perjanjian lama. Ya. Kita baca sama-sama, yang kebaca di depan aja ya. Sama-sama kita baca Yesaya 5 ayat 2. 3, 2, 1. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengah dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Udah dicangkul, ya, disiapin tanahnya, dibuang batu-batunya. Jadi kalau perumpamaan di perjanjian lama, ya, firman Tuhan yang jatuh di batuan itu cuma tumbuh sebentar, habis itu mati. Makanya diambil batunya supaya jatuh, tertanam sebagai murid berbuah-buah. Tapi kenyataannya, ya, firman Tuhan kepada Yesaya 5, kepada Yesaya, kepada umat Tuhan lewat Yesaya. Sayangnya udah disiapkan sedemikian rupa, buahnya asam. Ya. Kalau dilihat dalam bahasa aslinya malah asam itu ada beusim. Ya, beusim itu wild itu apa ya, liar. Kemudian rotten itu busuk, ya, dan stinky grape artinya baunya menyengat. Udah busuk, ya, baunya menyengat. Asam itu jadi bukan sekedar asam. Kalau asam kadang-kadang kita enak ya. Pikir-pikir kadang-kadang kan butuh yang seger, fresh gitu ya. Butuh agak-agak asam sedikit tapi manis gitu kan. Tapi ternyata buah yang asam di sini kalau lihat bahasa aslinya, bet usim itu adalah anggur yang liar, yang busuk dan baunya menyengat. Artinya yang tidak baik, yang tidak berkenan di mata Allah. Kenapa? Padahal udah dicangkul, udah dibuang batunya, udah dikasih pokok anggur pilihan. Artinya sudah benihnya tuh udah benih yang bagus. Ya. Kemarin kita baru panen jambu apel, ya, jambu tapi manisnya kayak apel. Tapi saya lihat nggak semuanya seragam, ya. Cuma 30-35% yang manisnya itu manis luar biasa. Itu harganya sekilo bisa 80.000 jambunya karena manis banget. Nah, tapi nggak seragam. Ada yang kecut lah, ada yang nggak ada rasanya lah, gitu ya, nggak stabil. Nah, kita mau hidup kita buahnya itu menyenangkan hati Tuhan, buahnya itu manis. Nah, ternyata yang dihasilkan adalah buah anggur yang asam. Nah, kita lihat next slide. Kurang apa? Padahal sudah Tuhan lakukan apa ini? Apakah lagi katanya yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum ku perbuat kepadanya? Apalagi yang harus ku perbuat? Mesti saya apain lagi? Ya, ini memang kisahnya tentang kekasih ya. Kalau dilihat di Yesaya ya, ya Tuhan itu yang sebenarnya kalau dibandingkan dengan alegori di Perjanjian Baru, ya itu banyak kemiripan ya. Bahwa ini berbicara tentang bahwa hidup kita itu kebun anggurnya Tuhan. Bangsa Israel kebun anggurnya Tuhan, kita Israel rohani gitu ya. Apa yang Tuhan belum perbuat kepada kita? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa? Yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam. Jadi 2 kali dikatakan. Yesaya 5 ayat 4, 5 ayat 2, dan ini Yesaya 5 ayat 4. Kenapa? Apalagi yang Tuhan belum buat hidup kamu. Ya, sudah dikirimin Tuhan kasih raja di Perjanjian Lama ya. Sudah Tuhan kasih nabi-nabi, Tuhan kasih hakim-hakim. Apalagi yang belum aku perbuat supaya engkau hidup benar di hadapan Tuhan. Tapi kenapa hasilnya masih buah anggur yang asam? Nah, saya berharap di sini nggak ada yang buah anggurnya asam. Mungkin buahnya manis, tapi buahnya belum lebat, buahnya belum tetap, tapi sudah menghasilkan buah yang manis. Tapi kalau ini umat Israel gitu ya, menghasilkan buah yang bukan kebenaran, tapi kelaliman, hamas, itu bahasa asli. Kita nggak ada lah ya, ini dijauhkan dari kita. Ini bukan kita buah yang asam. Next slide yang terakhir dari Yesaya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel.
Dan orang Yehuda ialah tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan. Tuhan maunya keadilan. Tapi yang ada hanya kelaliman. Dinantinya kebenaran. Tapi yang ada hanya keonaran. Coba kita tilik. Sudah 52 minggu lebih. Ya, 53 minggu. 54 minggu. Ya. Sudah berapa minggu kita lewati tahun ini? Apakah kita menghasilkan buah keadilan dan kebenaran? Atau kita menghasilkan buah kelaliman dan keonaran? Nah pertanyaan, kenapa bisa begitu? Tuhan udah dicangkul sama Tuhan, udah dikasih benih sama Tuhan. Sudah Tuhan kasih penguasa yang untuk memimpin bangsa Israel. Tapi kenapa? Apalagi yang belum kuperbuat, kata Tuhan, kepada hidup umat Israel atau kepada kita secara rohani. Apa? Kenapa bisa ayat 2, ayat 4, ayat 7 ini terjadi? Saya lihat, saya baca sampai akhir. Nanti teman-teman di rumah baca Yesaya 5, ayat 1 sampai ujung. Ya. Ternyata kuncinya ada di ayat next slide. Sama-sama kita baca Yesaya 5 ayat 24e, ini yang ujungnya aja. Ya. 3, 2, 1. Oleh karena mereka telah menolak pengajaran Tuhan semesta alam dan menista firman yang maha kudus Allah Israel. Saya percaya di sini nggak ada yang menolak pengajaran Tuhan. Ya. Semua mau belajar akan pengajaran Tuhan. Dan sampai hari ini masih banyak mereka di sana gitu ya. Bukan yang rohani, tapi bangsa Israel di sana. Yang masih belum menerima Yesus sebagai Kristus, sebagai Mesaya, sebagai Mesias. Yang masih menolak pengajaran Tuhan semesta alam. Berbahagialah kita. Ya. Kita pokok anggur memangnya dicangkokkan. Ya. Tapi akhirnya apa? Kita berbuah. Dan buah kita lebat. Dan kita yang nggak dipotong, nanti kita lihat ya. Kita nggak dipotong puji Tuhan, tapi kita dibersihkan, dipruning. Kalau dipotong, akhirnya apa? Kalau ranting itu dipotong, dibuang, dibakar ke api. Ya, tapi kalau dipotong, makin bersih, makin berbuah-buah. Nah, saya berharap di sini nggak ada yang menolak pengajaran akan Tuhan. Nah, next slide, nggak apa-apa, udah next slide. Kalau kita lihat di perjanjian baru ya, ini perjanjian baru, oke? Ini ayat hafalan kita minggu ini, gitu ya. Kita baca sama-sama, yang merahnya nggak usah dibaca, yaitu bahasa aslinya. 3, 2, 1. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi anak Tuhan itu apa? Sudah berbuah. Ya, ranting kita tuh sudah berbuah. Sejak kita lahir baru, sudah ada buah pertobatan. Minimal tadinya malas jadi rajin, ya, tadinya nggak punya pengharapan jadi punya pengharapan. Udah ada buah itu artinya kan. Cuma buahnya itu belum banyak. Tuhan mau buah kita lebih banyak. Sehingga akhirnya apa? Membuah-buah. Akhirnya tetangga kita kena. Teman kantor kita kena. Kena buah yang manis oleh hidup kita. Nggak hanya untuk diri saya dan saya. Nah kalau kita dipotong, itu untuk orang yang belum mengenal Tuhan. Karena akan dipotong, dibuang. Ya. Tapi kalau kita puji Tuhan, ya kita dibersihkannya. Cut, hire. Dibersihkan. Dipruning. Ranting yang kecil-kecil. Ya. Ada dosa yang belum kita lepaskan. Digunting. Ada kebiasaan yang tidak baik. Dibersihkan. Ada daun-daun yang terlalu banyak daun. Apa itu daun? Next slide. Kalau kita baca dari TSI ya. Nah ini udah kebacaan CSI. Nah dibersihkan, apa dibersihkan dulu ya? Dibersihkan itu memang tidak menyenangkan. Ya. Dibersihkan itu menyakitkan. Tidak enak dibersihkan. Ya, seperti emas dimurnikan itu nggak enak. Yang kedua, pruning itu atau dibersihkan itu sulit. Ya, karena kita biasanya lebih senang taat kepada daging kita daripada taat kepada Tuhan. Yang ketiga, pruning itu mengharuskan melepaskan hal-hal yang salah, tapi kita sukai. Ya. Nggak usah diajarin, yang salah tapi kita sukai, mungkin masih ada dalam hidup kita. Ya, kita beda-beda, kalau kasih contoh ya. Nah, next slide. Dibersihkan. Saya mau ambil dari kata-kata dari Timothy Keller. Ya. Allah mendatangkan sukacita penuh. Puji Tuhan. Allah mendatangkan sukacita penuh, bukan tanpa, tapi melalui penderitaan. Sama seperti Yesus telah menyelamatkan kita, bukan tanpa,
tapi karena dia telah menanggung penderitaan di atas salib. Ini buku Timothy Keller yang judulnya Walking with God. Ya, berjalan bersama Allah melalui kesulitan dan penderitaan. Ya. Jadi Allah mendatangkan sukacita kepada hidup kita. Kenapa? Bukan tanpa, tapi melalui penderitaan. Ya. Bukan tanpa, tapi melalui penderitaan. Kadang-kadang kalau hidup kita lagi banyak duit, bukan terlalu harus senang. Kadang-kadang kita harus tremble. Kemarin saya baru ikut seminar tentang wealth, ya, tentang kekayaan, ya. Spiritual wealth for common good. Ya. Itu pembicaranya dari Singapura, Dr. Clive Lim, ya, sama-sama Lim sama saya, belakangnya Lim. Ya. Clive Lim, dia menceritakan bahwa kadang-kala berkat Tuhan yang berkelimpahan, dia punya family business, sudah TBK di Singapura, karyawannya di Indonesia pun ada cabangnya udah ribuan, tapi kadang-kala justru kita harus tremble oleh karena kekayaan yang harus kita kelola gitu ya. Saya belum kebayang ya, karena kekayaannya masih jauh dibanding yang bicara itu ya. Nah tapi hidup kita tahun ini kita lihat, saya lihat hidup saya gitu ya, kalau tahun-tahun yang lalu saya bisa lewati ya, penderitaan demi penderitaan yang saya pun lewati. Gitu ya. Saya kalau ingat lagi flashback beberapa tahun yang lalu gitu ya, ketika saya sidang S3, mungkin beberapa udah ada yang pernah dengar, bagaimana 6 bulan. 6 bulan saya mengalami tidur harus tengkurap begini. Ya. Ini perutnya dulu nggak serata ini, lebih gede lagi gitu ya. Tidur tengkurap gitu ya. Pakai bantal, bantal yang ada lubangnya itu buat pijat gitu ya. Tidur begitu selama berapa? 3 bulan kali 2. Itu nggak enak. Ya. Lihat laptop aja begini, lihat handphone begini. Ya. Itu tidak enak. Ya. 6 bulan Tuhan buat saya tengkurap gitu ya. Di saat saya harusnya lagi melesat gitu ya, karena habis lulus S3 gitu kan. Waktu itu memang bahkan dari sebelum saya lulus S3, waktu sidang keempat saya ngalami bagaimana Tuhan membuat saya mengalami a pain gitu ya, penderitaan. Nah teman-teman saya nggak tahu, beda-beda ya. Ada yang dengan sakit, ada yang seperti Paulus gitu ya. Ada duri dalam daging, apa yang kita alami? Paulus supaya dia nggak sombong, ada duri dalam daging. Justru di saat Paulus nggak bisa berkata bahwa dia hebat, dia segalanya, dia lemah, bahkan jadi dia kuat. Penderitaan membuat kita bergantung kepada Tuhan. Penderitaan membuat kita ingat siapa Tuhan. Nah teman-teman, apa tahun ini justru penderitaan yang Tuhan izinkan. Siapa tahu itu bagian dari perundingnya Tuhan. Bukan penderitaan karena kebodohan kita, kalau kata buku Timothy Keller. Bukan penderitaan karena kedegilan kita, karena dosa yang kita buat. Karena konsekuensi yang kita ambil karena dosa yang kita buat. Tapi karena memang Tuhan izinkan ada penderitaan, supaya hidup kita dibentuk lebih indah bagi perkakas yang mulia, bagi kemuliaan Tuhan. Next slide. Ini yang pernah saya berkali-kali katakan. Kisah yang luar biasa fenomenal. Pengarang buku C.S. Lewis ini, Narnia, Male Christianity, banyak bukunya, sudah jutaan orang diberkati lewat hidupnya. Tapi kalau kita tahu perjalanan hidup C.S. Lewis gitu ya. C.S. Lewis itu beberapa tahun setelah menikah, istrinya dipanggil Tuhan. Adiknya dia alkoholik. Dia sendiri paru-parunya nggak sempurna ya, ada bronkitis seperti gitu. Ada masalah penyakit. Tapi kalau kita lihat gitu ya, Tuhan bisa mengubahkan seorang C.S. Lewis. Dan perkataannya sampai hari ini mengingatkan kita bahwa penderitaan Tuhan izinkan supaya kita kembali kepada Tuhan. Bahwa kita sedang dibentuk supaya buah kita makin lebat. Jadi kalau teman-teman yang sedang dibentuk Tuhan, diperunding Tuhan, bersyukur. Kita pasti bisa lewati itu bersama Kristus. Saya baca bahasa Inggrisnya, teman-teman nanti baca bahasa Indonesianya. Pain insists upon being attended to. God whispers to us in our places, speaks in our conscience, but shouts in our pain. It is his megaphone to rouse a deaf world. Sama-sama bahasa Indonesianya yang hijau. 3, 2, 1.
Rasa sakit menuntut untuk diperhatikan. Allah berbisik kepada kita dalam kesenangan. Berbicara dalam hati nurani kita. Tetapi berteriak dalam penderitaan kita. Itulah megafonnya untuk membangunkan dunia yang sulit. Dunia yang sulit. Kita nggak tahu penderitaan yang pernah kita lewati apa atau yang sudah kita lewati apa. Karena beda-beda Tuhan kasih izinkan. Penderitaan yang sanggup kita jalani. Karena salib yang mampu kita pikul itu beda-beda. Jadi jangan melihat orang lain. Ya, ngelihat Tuhan yang Tuhan izinkan buat hidup kita. Ada yang mungkin kehilangan pasangan. Kehilangan orang tua. Kehilangan orang yang kita cintai. Kita mengalami penyakit yang kita nggak sangka-sangka itu datang. Ujuk-ujuk gitu ya. Sepertinya ujuk-ujuk. Padahal ada prosesnya pasti. Ya. Tapi justru itu semua berteriak katanya. Berteriak. Supaya apa? Balik. Jangan andalkan kemampuan pribadi. Kesuksesan duniawi itu hanya sementara. Yang kekal itu yang tidak kelihatan itu yang kekal. Yang kelihatan itu sementara. Kesuksesan kita, nama besar kita, itu semua sementara. Jadi kalau kita diberkati Tuhan, puji Tuhan. Tahun ini kita masih punya tabungan buat jalan-jalan, puji Tuhan. Tuhan sedang berbisik. Engkau diberkati Tuhan, bersyukur. Tapi kalau justru kita mengalami penderitaan, Tuhan katakan apa? Dia berteriak. Kenapa? Kadang-kadang kita tuli soalnya. Tuhan butuh berteriak pada hidup kita. Berharap di sini Tuhan gak perlu teriak. Bisik aja kita udah peka. Kita sudah mampu mendengar suara Tuhan. Ketika saya ngomong ini teman-teman diingatkan Tuhan. Ketika saudara komsel negur kita, justru bukan kita balik emosi, tapi justru kita melihat, oh ternyata memang harus saya berubah. Jangan tunggu Tuhan berteriak dalam hidup kita. Dan Tuhan, nggak ada ayatnya bahwa Tuhan wajib berteriak. Kalau ini kan pengalaman C.S. Lewis. Bahwa ketika hidupnya mengalami rentetan peristiwa, ditinggalin istrinya dikasihi, baru beberapa tahun nikah. Ibunya meninggal waktu kecil, dianya juga sakit, adiknya alkoholik, wah penderitaan demi penderitaan. Ya tapi itu semua mengacu kepada Kristus. Yang lebih bahkan menderita buat saya, buat kita, kata C.S. Lewis. Nah kita lihat next slide. Sebenarnya di pruning itu apa? Tadi kan sakit, tidak menyenangkan. Kita baca dari TSI yang tadi saya bilang, ya, terjemahan sederhana Indonesia. Jadi teman-teman yang udah baca TB, baca TB2, yang TB2 udah baca mulai FAYHT atau TSI atau BIMK, biar lihat ya supaya lebih kaya kita dari berbagai angle ngelihatnya. Ya. Kita baca sama-sama ya dari terjemahan sederhana Indonesia, Yohanes 15 ayat 2. 3, 2, 1. Dan mengurangi daun pada setiap cabang yang sedang berbuah, supaya buahnya bertambah banyak lagi. Jadi yang memotong, ya, yang tidak menghasilkan buah dipotong, sama, habis dipotong dibuang. Tapi kita anak Tuhan, yang Tuhan sedang pruning, kurangi daunnya. Kebanyakan daun nggak bagus, ya. Jadi kehalangan. Daun penting, daun berguna. Ya, tanyalah teman-teman yang ahli hortikultura, berguna banget. Kita butuh adanya daun juga. Tapi kalau kebanyakan daun, next slide. Kalau kebanyakan daun, hati-hati. Gitu ya. Apa sih aplikasi rohaninya daun? Ya. Kita mungkin banyak melakukan aktivitas religius, tapi tanpa kedalaman. Kita ibadah, pelayanan, rutinitas gereja, tapi tanpa perubahan hati. Ini cewek-cewek. Sepertinya kan kalau banyak daun kan, subur ya, hijau ya, wah kelihatannya menarik kan? Ya. Tapi nggak ada buahnya, atau buahnya sedikit gitu. Itu nggak menyenangkan hati yang punya kebun anggur. Karena maunya nanam anggur, buahnya banyak, bukan daunnya banyak. Biarpun enak dilihat nggak sih? Enak loh, adem gitu kan. Ya. Melakukan kegiatan religius, ikut komsel, ikut PA, PI, PD, wah semua kelihatannya wow gitu. Ya. Tapi hati-hati kalau tanpa kedalaman. Atau yang kedua, kesibukan pelayanan yang tidak menghasilkan karakter Kristus. Banyak program tapi sedikit menghasilkan buah Roh Kudus. Atau prestasi rohani yang memukau. Ya. Prestasi rohani yang memukau tapi kosong. Daunnya indah, buahnya tidak ada. Yang keempat, kepribadian yang tampak dewasa tapi tidak menghasilkan buah pertobatan. Atau ambisi, ego, pencitraan, dan reputasi. Nah ini nggak ada di sini ya. Ini jemaat
Nggak ada lah, ujung kulon gitu ya, nggak ada di sini ya. Nah ini ada puisi pendek ya, puisi pendek bukan karya saya, karya GPT. Next slide. Next slide. Nah, Tuhan memangkas yang baik untuk menghasilkan yang terbaik. Tuhan memangkas yang baik untuk menghasilkan yang terbaik. Terkadang Tuhan tidak memotong hal-hal yang jahat, ya, karena hal yang jahat kita udah nggak mau, ya, dosa mungkin kita udah nggak mau, ya, tapi Ia memotong hal-hal yang baik, yang menghalangi hal-hal yang paling baik dalam hidup kita. Daunnya banyak, cabangnya indah, tapi Tuhan mencari buah. Pemangkasan bukan pembinasaan, itu penataan ulang energi rohani. Jadi hidup kita kalau sudah baik-baik aja, hati-hati gitu ya. Ya, kalau Tuhan izinkan, ya kalau Tuhan udah enak gini aja Tuhan. Siapa tahu Tuhan ada yang lebih baik lagi Tuhan sediakan. We never know. Ya, the best is yet to come. Yang terbaik Tuhan izinkan, saya yakin selama kita nafas di kandung badan, ada yang lebih baik yang Tuhan sediakan. Ada yang lebih baik yang Tuhan sediakan. Karena kita harus lebih seperti Kristus. Ya, kita kan murid Kristus ya. Jadi kalau hidup kita dipotong, sakit. Ya, hal-hal yang baik mungkin kita dipotong. Refreshing, istirahat saya di rumah, nonton Netflix, ya mungkin itu baik-baik aja gitu ya. Tapi mungkin Tuhan potong itu, udah jangan nonton seri kebanyakan gitu ya. Kalau saya ngomong, satu seri aja bisa berapa film gitu ya. Apalagi kalau 5 seri gitu kan, wah dipotong berapa jam itu. Menghabiskan waktu mungkin untuk santai di depan TV, tapi nggak berguna. Lebih berguna saya ceburkan diri ke kolam renang, berenang. Ya. Motivasinya supaya nanti anak saya menikah gitu ya, bisa ngelihat sampai cucunya ada gitu ya. Butuh apa? Butuh sehat. Ayo kita mau menggantikan hal yang baik dengan hal yang lebih baik. Kalau kita sudah diberkati Tuhan, bersyukur sama Tuhan. Tapi ada yang Tuhan mau, bukan kita diberkati Tuhan, tapi kita generous memberkati lebih banyak orang. Next slide, terakhir slide. Next slide, terakhir slide. Ini mungkin cukup lama, karena kita mau diskusi dalam diri kita masing-masing. Coba kita lihat ini 5 bulan lagi. Area kehidupan apa dalam hidup saya yang perlu dibersihkan, yang perlu dikatairo, dibersihkan. Hidup keuangan saya, finance. Apakah finance saya sudah memuliakan Tuhan? Finance kita puji Tuhan, mungkin jemaat ini nggak ada yang terjerat pinjol, amit-amit. Nggak ada yang terjerat judol, amit-amit. Gitu ya. Nggak ada. Ya. Yang ada semua punya tabungan emas, punya obligasi, punya ori gitu ya. Amin. Emas menikmati harga 600.000, sekarang udah notiau gitu ya. Puji Tuhan. Haleluya. Ya. Tapi harus lebih lagi. Setelah diberkati Tuhan harus apa? Generous. Ya, dan puji Tuhan. Ya, hari ini kita lihat saldo kita ya. Untuk IMB dari 150 juta sudah 80 ya. Itu kebaikan Tuhan. Saya bingung kalau target 100 sampai 150 itu kalau dalam ilmu hitungan kejauhan jaraknya. Kalau mau jawab tuh 140 sampai 150 gitu ya. Target kita 100 sampai 150. Kalau nego saya pasti nego 100 gitu ya. Makanya saya kalau ngomong udah 150 lah. Kita pegang target yang lebih tinggi. Kalau lebih puji Tuhan. Buat nanti penataan gedung kan gitu ya. Nah, target kita 150, cincai lah gitu ya. Pegotiao, ya, ini temannya Kuetiao nih, Pegotiao. Gede enggak? Gede. Kalau sendirian, bang mengatas doang gitu ya. Tapi kalau sama-sama, ya, sama-sama, Pegotiao, ada yang dapat 2 bulan gaji nanti kan THR, ada yang dapat 1 bulan gaji, ada bonus. Jangan lupa, IMB kita belum lunas. Jadi ayo, finance kita. Ya. Finance kita. Diberkati Tuhan, puji Tuhan. Ya. Ya. Diberkati Tuhan, puji Tuhan. Katanya uang itu seperti darah gitu ya. Panjang nih kalau saya cerita seperti darah. Intinya, kalau kita kebanyakan gak bagus lah. Ya. Makanya kita harus sumbang darah kan. Ya. Harus donor darah. Nah ini, lihat nih. Keuangan kita cek. Ya. Sudahkah finance kita sehat? Sudahkah finance kita bukan cuma berbuah? Saya percaya sudah berbuah. Kenapa? Karena sudah memberi persembahan begitu ya. Sudah berbuah. Tapi Tuhan mau apa? Berbuah. Buahnya lebat. Buahnya tetap. Itu finance. Kedua, karir. Kita yang masih kuliah, ya, yang bekerja,
Apakah kita sudah ngasih dampak oleh karena pekerjaan kita? Apakah murid mahasiswa saya sudah melihat Kristus, mencicipi manisnya buah Kristus lewat hidup saya? Keluarga saya, keluarga kita, keluarga besar kita, ya, sudah diberkati Tuhan, puji Tuhan, bisa sekolah, puji Tuhan. Ayo apalagi yang kita bisa lihat bahwa hal yang lebih baik lagi yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan keluarga kita. Personal growth kita, mentalitas belajar kita, ini ngasih makan leher ke atas. Kenapa sih kita perlu makan? Ya karena kita perlu lebih, kapasitas kita ditingkatkan supaya kita lebih efektif lagi, lebih cepat lagi, lebih cerdas lagi. Kenapa? Supaya Kristus lebih dimuliakan lagi lewat hidup kita. Tuhan kasih otak bukan buat dianggurin ya, tapi buat dipakai. Spiritualitas. Bukan hanya semakin cinta Tuhan, tapi apa buktinya cinta Tuhan? Apa buktinya cinta Tuhan? Ya. Apakah kita sudah tekun, disiplin, baca firman? Ini nggak mudah gitu ya. Saya terakhir menghabiskan The Message itu nggak mudah, MSG ya. Terjemahan yang bagi saya paling termasuk berat lah sama Amplified. Itu yang bahasa Inggris tapi banyak ini bingkai-bingkainya lah ya, jadi panjang. Apa nih yang kita mau tingkatkan? Hubungan, sosial, fun, ya, itu juga perlu. Yang terakhir kesehatan. Nah, jangan lupa, ayo kesehatan. Teman-teman pakai ya, jatah dari pemerintah, kan ada check up gratis ya. Biarpun kata istri saya itu mah standar ya, memang lah kalau yang full bayar. Standar buat cek gula, cek darah, cek koles, itu gratis pas ulang tahun. Kalau yang belum tahu, nanti hubungin dokter Nalenan, ada dokter di kantor kita. Iya, ya, kalau bisa dikolek sama-sama lebih bagus lagi, jeda check up sama-sama. Ya, kenapa? Kita perlu lebih lama lagi melayani Tuhan kalau Tuhan izinkan. Artinya harus hidup sehat. Ya, ini saya pun harus belajar, ya, mengubah pola hidup sehat, olahraga rutin. Yang bagi saya yang lebih sulit adalah makanan yang sehat, gitu ya. Karena godaan di Gading Serpong itu, waduh luar biasa. Ya. 50 jenis bakmi ada di sana. Ya. Bakmi Siantar, bakmi Medan, bakmi Kupang, bakmi Ujung Pandang, bakmi halal, nggak halal, semua komplit, gitu ya. Itu godaan makanan luar biasa, gitu ya. Untung puji Tuhan istri saya makannya, wah sayur semua kayaknya. Sehat lah, gitu ya. Sering dimaki-maki, dimarahin istri saya, supaya hidup lebih sehat. Ayo teman-teman, ayo kita hidup sehat. Kita lihat 8 area kehidupan ini. Mana yang sudah baik, tapi mau Tuhan lebih baik lagi. Izinkan Tuhan mengubah hidup kita. Menjadi stewardship, menjadi penata layan. Kita bukan the owners of our lives. Kita pengelola hidup kita. Kekayaan emas itu Tuhan izinkan. Anak-anak yang mengasihi Tuhan, Tuhan izinkan ada dalam kehidupan kita. Termasuk tubuh kita, Tuhan izinkan ada dalam hidup kita. Sudahkah kita bertanggung jawab? Sudahkah saya bertanggung jawab? Jadi hari ini yang cukup tidak mudah gitu ya. Kalau kita menganggap baik-baik saja ya puji Tuhan. Tapi kalau Tuhan ingatkan ada yang harus kita sehatkan. Nanti nilai aja nih 1 sampai 10 gitu ya. Dulu udah pernah kita di pemuridan kan. Nilai 8 hal ini. Tuhan izinkan hari ini. Karena ini nggak habis-habis ini. Sampai kita Tuhan panggil ini harus berjalan gitu ya. Kalau ada yang terlalu pendek, terlalu tinggi, jadi bahaya. Next slide, habiskan. Nah, kita bangkit berdiri. Selesai. kita bangkit berdiri. Kita mau merenungkan kebaikan Tuhan.